Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudara sekalian, ada 6 cara agar kita bisa mendapatkan surga Firdaus. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai selanjutnya. Di sini jelaskan ada 6 cara agar kita bisa mendapatkan surga Firdaus. Saudara sekalian, surga Firdaus itu surga yang paling tinggi sendiri. Di dalam hadis jelaskan, orang yang bisa masuk surga Firdaus akan mendapatkan 12.500 bidadari. Luar biasa. Tapi itu nggak mudah. Ada kiat-kiatnya, ada cara-caranya. Di dalam surat Al-Mu'minun dijelaskan ada 6 cara agar bisa mendapatkan surga Firdaus. Pertama adalah dijelaskan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung sekali, untung besar bagi orang-orang yang beriman. Ini menurut dalam al-hadis yang berkata seperti ini adalah surga. Setelah Allah membuat surga yang begitu penuh dengan kenikmatan yang sangat luar biasa. Rumahnya dari emas berlian, suara musiknya luar biasa enaknya. Kemudian makanan semua sudah tersedia di situ. Apa saja sudah disiapkan. Pelayan-pelayannya dari anak-anak kecil itu indah-indah. Bidadarinya sangat banyak, luar biasa, cantik-cantik. Makanya suruh berkatakan, hai surga, kalau sudah seperti ini, apa yang kamu katakan? Kata surga, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung sekali orang-orang yang dijadikan orang iman sewaktu di dunia. Ciri-ciri orang iman. Ciri-ciri orang iman ini termasuk cara untuk mendapatkan surga Firdaus. Yang pertama, allazinahum fi sholatihim khosiun. Ciri-ciri yang pertama adalah orang iman ketika mengerjakan sholatnya dikerjakan dengan cara yang khusyuk. Nah, ini nggak mudah nih teman-teman. Jadi nggak anggar sholat tok. Tidak hanya sholat saja, jengkang jengking tidak. Akan tapi dalam pengerjaannya, dalam prakteknya, mengerjakannya dengan penuh kekhusyukan. Khusyuk dan tumakninah. Khusyuk itu di dalam hati. Artinya hati tidak kosong, memikirkan apa yang dibaca. Ya, memikirkan apa yang dibaca, mengartikan apa yang dibaca. Selalu nyambung dengan apa yang dibaca. Itu namanya khusyuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan semuanya, Tuhan segala-galanya. Dalam hati seperti itu. Jadi tidak kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, pikiran kita ke pasar, ke mall, ke kantor, ke sawah, gitu, ke pantai dan lain sebagainya. Kan tapi nyambung ini, nyambung. Itu khusyuk. Yang kedua harus tumakninah dulu. Tumakninah di sini dalam mengerjakannya adalah satu, tidak terburu-buru. Nah, jangan terburu-buru. Nek terburu-buru pasti nggak khusyuk. Tapi kalau dia pelan-pelan, insya Allah dia akan bisa khusyuk. Makanya Nabi memberikan contoh, kalau kita membaca ketika rukuk, ketika sujud, lamanya kataan sahabat, kira-kira Nabi membaca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, 3 kali. 3 kali dibaca fasih, dibaca dengan pelan-pelan. Dan
menunggu ketika tenang dulu baru baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Tidak sepanjang Allah subhanallah Allahu akbar. Tidak, saudara. Ingat, untuk mendapatkan surga firdaus seperti ini caranya. Sholatnya dikerjakan dengan khusyuk. Nek ora khusyuk, ancamane tidak diterima sholate, kon ngulangi meneh. Suruh mengulangi lagi. Nah, jadi khusyuk, tumak ninah ini hukumnya wajib, harus. Oh, jangan hanya gor sholat. Yang penting aku sholat, jangan. Yang kedua, saudara sekalian, wallazina hum anil lahwi mu'ridun. Ciri-ciri orang iman yang akan mendapatkan surga firdaus, orang yang bisa berpaling dari yang lahan-lahan. Artinya berpaling dari hal-hal yang tidak manfaat untuk dirinya. Nek neng kono didelok kok ora enek faedahe, ngomong ya ora enek faedahe, perbuatan ya ora enek faedahe, ora kerjane lah gak manfaat. Mending waktunya dikerjakan dengan hal yang lebih manfaat. Mungkin bekerja atau mungkin membaca Al-Quran, zikir-zikir itu bermanfaat. Ketika nggak ada bermanfaat, itu ciri-ciri orang iman seperti itu. Waktu demi waktu tidak hanya terbuang begitu saja. Semua bermanfaat untuk dirinya, untuk dunianya, untuk akhiratnya. Apalagi di sini maksiat. Yang batal saja, yang lahan saja kita menghindari. Wong iman harus menghindari, apalagi yang maksiat. Harus lebih-lebih kita menjauhi. Semoga kita bisa betul-betul bisa menjauhi yang namanya maksiat, sekecil apapun itu. Yang nomor 3, ciri-ciri nomor 3, wallazina hum lizzakati fa'ilun. Nah, orang iman bisa mengeluarkan zakatnya. Nah, ini zakat apa contohnya? Zakat fitrah, zakat tanaman, zakat perdagangan, ya, pertanian. Ketika sudah nisab zakat, agar kita mau mengeluarkan zakatnya. Kalau tidak zakat, maka Allah akan menyerupakan harta kita yang tidak dizakat itu, menurut hadis ya, akan diserupakan ular yang botak, yang besar, yang botak, kemudian akan menglipet atau melilit badan kita, pas lehernya kemudian memakan pada leher kita dengan mengucapkan ana maluka, ana kanzuka, aku iki bahan bondomu, aku iki hartamu, aku dulu simpananmu, sambil makan pada leher kita. Saudara sekalian, sangat ngerinya luar biasa. Menurut cerita, botaknya itu disebabkan karena saking luar biasanya upas atau bisa yang ada di dalam kepalanya itu. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita bisa terhindar dari namanya harta yang tidak barokah atau harta yang tidak dizakati. Yang nomor 5, nomor 1, 2, 3, nomor 4. Nomor 4 adalah ciri-cirinya wallazina hum li furujihim hafizun. Orang yang bisa menjaga pada farjinya, tidak untuk berzina, nggak boleh. Berzina nggak boleh, ya. Illa ala aswajihim aw ma malakat aymanum fa innahum ghairu malumin. Kecuali bolehnya kepada istrinya, istrinya sendiri. Jangan istrinya tetangga, istrinya sendiri. Kepada istrinya sendiri atau kepada budaknya. Dulu ada budak, sekarang sudah nggak ada lagi. Budak Palembang bukan termasuk. Berarti boleh farjinya hanya untuk istrinya sendiri. Yang lain tidak boleh. Kalau dilanggar berarti kita berzina. Nggak akan mendapatkan surga firdaus. Famani batago waro azalika faulaika humul adun. Barang siapa yang mengambil dari selain itu, istri dan budak, maka berarti dia sudah melanggar aturan Allah. Pastinya
surga Firdaus nggak akan mungkin diberikan kepadanya. Nah, ciri-ciri yang nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 4. Sekarang ciri-ciri yang nomor 5. Ya, nah. Wallazinahum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang bisa menjaga pada amanatnya dan juga bisa menjaga janjinya. Amanat yang diberikan padanya sekecil apapun itu, nih amanat kon nyampe nih disampai nih. Jangan hanya disimpan nggak disampai nih, berarti bukan orang iman nih. Jadi ciri-ciri orang iman mau menyampaikan amanah yang diberikan dan janji. Wah, sudah janji supaya janjinya didatangkan. Wal mufuna bi adim iza ahadu. Mau menetapi janji ketika mereka sudah berjanji. Jadi jangan hanya janji tinggal janji, baru itu besoknya janji tidak dilaksanakan. Tidak, orang iman jaga janjinya, dipertahankan. Ini saya sudah janji, amanahnya dipertahankan. Oh, dia akhlaknya harus bagus, akhlaknya harus baik. Untuk masuk surga itu akhlaknya harus gini, teman-teman. Terakhir nomor 6 ciri-ciri yang nomor 6 adalah orang iman wallazinahum ala sholawatihim yuhafizun. Orang yang bisa menjaga sholat 5 waktunya. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar dikerjakan dengan tepat waktu. Tidak di situ dikerjakan maghrib, dikerjakan isya, diropel dengan isya, subuh dikerjakan, diropel dengan sholat duha, kemudian duhur diropel dengan sholat asar. Tidak. Semua masing-masing sholatnya atau sholat 5 waktunya dikerjakan dengan secara pas, secara tepat waktu. Dan juga jangan lupa dikerjakan dengan cara khusyuk. Inilah 5 cara menurut Allah dalam Al-Quran agar kita mendapatkan surga Firdaus. Ujung-ujungnya ulaikal humul warisun. Ulaika humul warisun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewaris. Mewaris apa? Allazina yarisunal firdaus. Mewaris pada surga Firdaus. Surga yang paling tinggi sendiri. Berapa hari di surga Firdaus? Hum fiha khalidun. Mereka di dalam surga selama-lamanya. Tidak ada batas waktunya. Senang terus, bahagia terus. Apalagi muda terus, sehat terus. Itulah kehidupan yang sesungguhnya adalah di surga ini. Tapi kalau kita nggak berhasil, nggak mau berusaha, ancamannya adalah nerakanya Allah. Wa may ya'silaha wa rusulahu yudkhilhu naron. Siapa saja yang menentang Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batasnya, maka Allah akan memasukkan dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita berhasil ya, bisa mendapatkan surga Firdaus, dan tentunya agar kita mendapatkan surga Firdaus, kiat-kiat ini harus kita kerjakan. 1, sholatnya bisa khusyuk, bisa berpaling dari yang namanya lahan, bisa mendatangkan zakat ya kalau yang sudah nisab zakat. Yang nomor 4 adalah bisa menjaga farjinya. Yang nomor 5 adalah bisa menjaga pada amanah dan janjinya. Yang nomor 6 adalah bisa menjaga waktu-waktunya sholat. Semoga kita berhasil semuanya. Saya doakan semoga siapa saja yang menonton video ini, semoga bisa mendapatkan surga Firdaus. Ya dirinya, ya keluarganya, ya anaknya, bapaknya, semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.